Sebelum menuju ke pembahasan, pastikan kalian udah nonton seluruh alur cerita anime Classroom of the Elite part ke-1 atau bagian pertama. Supaya nantinya kalian tuh nggak bingung saya tuh lagi ngebahas apa. Dan bagi yang udah nonton, mari kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Setelah dipaksa oleh Cabashira Sensei untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, secara tiba-tiba murid di kelas 1 langsung dibawa ke pulau untuk menjalani ujian survival atau bertahan hidup di pulau. Tentunya, karena ini adalah ujian bertahan hidup, maka murid di kelas 1 hanya dibekali dengan peralatan yang sangat amat terbatas. Namun meskipun begitu, barang siapa kelas yang mampu bertahan selama 1 minggu, maka kelas tersebut akan mendapatkan poin yang banyak dan tidak menutup kemungkinan bahwa hasil ujian kali ini dapat membuka jalan lebar untuk dapat menuju ke kelas A. Karena Ayano juga sudah dipaksa untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, apakah Ayano ini bisa membawakan kemenangan bagi kelas D? Seperti yang saya bilang tadi bahwa para murid dibekali dengan tenda serta peralatan yang sangat terbatas. Sebelum memasuki pulau, para guru menjelaskan tentang peraturan dan ketentuan perihal apa aja yang bisa menambah serta mengurangi poin perolehan kelas. Beberapa hal yang dapat membuat poin berkurang. Yang pertama, murid di suatu kelas tidak ikut serta dalam ujian survival. Tak peduli apakah murid itu sakit atau tidak, jika tidak ikut serta, maka akan menyebabkan pengurangan poin perolehan kelas atau poinnya tuh jadi minus. Yang kedua, baku hantam atau memancing keributan dengan kelas lain juga dapat menyebabkan poin minus atau berkurang. Untuk menciptakan suasana terjebak di dalam pulau, seluruh gadget seperti smartphone juga disita oleh pihak sekolahan. Para murid juga diberi gelang pelacak dan barang siapa yang mencopot gelang itu, maka akan dikenai sanksi entah itu poinnya jadi minus atau sanksi lainnya. Setiap kelas wajib memiliki leader atau seorang pemimpin. Nah, orang yang jadi leader ini nantinya akan mendapatkan sebuah kartu, di mana fungsi dari kartu ini yakni untuk mengklaim pada spot-spot tertentu. Spot-spot ini dapat menghasilkan poin selama 8 jam sekali. Namun meskipun bisa panen poin dari spot, di akhir ujian nanti terdapat event spesial yakni tebak-menebak leader di kelas lain. Barang siapa kelas yang bisa menebak leader di kelas lain, maka kelas yang bisa menebak akan mendapatkan tambahan poin sebesar 50 poin. Sementara kelas yang ditebak akan kehilangan 50 poin. Namun meskipun begitu, jika suatu kelas salah menebak leader di kelas lain, maka kelas tersebut akan kehilangan 50 poin akibat salah menebak leader di kelas lain. Karena untuk mengklaim spot juga membutuhkan keycard dan keycard merupakan tanda bahwa orang itu adalah leader, maka mereka semua harus berhati-hati biar gak dilihat sama kelas lain ketika mereka sedang mengklaim suatu spot. Oh iya, setiap kelas juga dikasih poin saldo yang dimana bisa digunakan untuk berbelanja di dalam pulau, ya buat kebutuhan lah. Sebenarnya penjelasan itu tadi tuh nggak penting-penting amat sih, cuman biar kalian ada gambaran, makanya saya jelasin sekalian aja. Karena penjelasan dari guru juga udah selesai, dari sinilah perjuangan murid di sekolahan elit dalam bertahan hidup di dalam pulau pun dimulai. Di hari pertama, para siswa langsung segera mencari spot atau tempat untuk mendirikan tenda. Secara singkat, Ike selaku temannya Sudo menemukan sebuah spot yang dapat diklaim beserta sumber air bersih yang dapat langsung diminum. Pasang tenda deh. Karena gabut nggak tahu mau ngapain, Ayano, Sakura, dan Koenji pergi berkeliling pulau, sementara murid lainnya pergi untuk mencari buah-buahan. Dikarenakan Koenji memanjat pohon terlalu cepat, membuat Ayano dan Sakura pun tidak tahu posisi di mana Koenji berada. Namun tak disangka, Ayano dan Sakura malah menemukan sebuah spot yang dapat digunakan untuk mendapatkan poin perolehan kelas. Meskipun jarak spot itu jauh dan karena Ayano merupakan karakter overpower sekaligus gue banget pokoknya, ketika murid dari kelas A keluar dari spot itu, dengan cepat Ayano langsung membungkam Sakura agar supaya mereka tidak ketahuan sama murid dari kelas A. Dengan jelas, terlihat bahwa murid dari kelas A yang bernama Katsuragi sedang membawa sebuah kartu atau keycard milik leader. Wah yalah, apakah Katsuragi adalah leader dari kelas A? Terlepas dari itu, karena tadi Ike telah menemukan spot yang dapat diklaim, dengan cepat murid di kelas D pun segera untuk mengklaim spot tersebut. Namun dikarenakan untuk mengklaim spot itu membutuhkan keycard leader berkat usulan dari Kushida, seluruh murid di kelas D pun sepakat untuk menunjuk Horikita sebagai seorang leader. Karena ya jikalau Hirata selaku ketua kelas atau pacarnya Hirata yang bernama Kaorizawa menjadi seorang leader, akan sangat berbahaya jika kelas D nantinya malah tertebak leadernya tuh siapa. Mengingat Hirata dan Kaorizawa tuh orangnya sangat mencolok, jadinya yang mending Horikita aja lah. Karena sudah sepakat, diklaim deh spotnya. Hari pun menjadi sore. Mengingat sebentar lagi hari akan menjadi gelap, Ayano pun disuruh oleh Hirata untuk mencari kayu bakar di hutan ditemenin sama Sakura.
Sementara karena Yamauchi suka sama Sakura, di sini mereka bertiga pun pergi untuk mencari kayu bakar di hutan. Tak disangka ketika mencari kayu bakar, mereka melihat Ibuki dari kelas C yang sedang duduk tak berdaya di pinggiran pohon. Ibuki ini adalah murid dari kelas C yang pernah baku hantam dengan Ryuen selaku ketua kelas dari kelas C. Buat yang lupa insidennya, ya silahkan simak pada pembahasan part pertama atau bagian pertama. Secara singkat, katanya Ibuki ini punya masalah dengan Ryuen selaku ketua kelas dari kelas C. Karena dirinya sering menyerang Ryuen, membuat Ibuki ini ditendang dari kelas C selaku kelasnya sendiri. Merasa kasihan, Sakura dan Yamauchi pun berinisiatif untuk membantu si Ibuki. Melihat kain yang terikat di atas ranting sekaligus tangan dari Ibuki ini kotor, membuat Ayano merasakan sedikit curiga. Namun meskipun begitu, mereka tetap memungut Ibuki untuk dibawa menuju ke perkemahan kelas D. Hari pun menjadi malam. Mendengar kabar bahwa Koenji kembali ke kapal pesiar, membuat seluruh murid di kelas D pun seketika langsung menjadi emosi. Karena ya kalau ada siswa yang tidak mengikuti ujian, maka secara otomatis akan membuat poin perolehan kelasnya tuh menjadi minus. Namun dikarenakan Hirata menenangkan semua murid, pada akhirnya mereka semua pun bisa kembali tenang. Di hari kedua ujian, mengingat dirinya diancam oleh Cabashira Sensei di kapal, Ayano pun berinisiatif berkeliling pulau untuk membuat map ditemani oleh Horikita. Dikala berkeliling pulau, Ayano dan Horikita pun sampai di tempat di mana kelas B berada. Karena hubungan antara kelas D dan juga B sangatlah baik, di sini mereka pun memutuskan untuk saling mendukung satu sama lain. Namun tak disangka, pada kelas B juga terdapat murid dari kelas C yang katanya juga memiliki masalah dengan Ryuen selaku pemimpin dari kelas C. Tentu mengetahui akan hal itu membuat Ayano pun semakin merasa curiga. Setelah mengunjungi kelas B, Ayano dan Horikita pun melanjutkan perjalanannya hingga sampailah mereka di tempat kelas C berada. Anehnya, di sini kelas C malah menggunakan seluruh poin saldonya untuk berfoya-foya sambil menikmati suasana di sekitar pulau. Ketika ditanya sama Horikita, Ryuen pun menjawab bahwa dirinya tidak peduli dengan nilai perolehan kelas. Meskipun poin saldo ini bisa diubah menjadi poin perolehan kelas, akan tetapi Ryuen malah menghabiskan poin tersebut hingga pada akhirnya poin saldonya tuh menjadi 0. Di sini Ayano sudah menebak bahwa sejak dari awal, kelas C memang tidak ingin mengikuti ujian survival dan segera mungkin mereka akan kembali menuju ke kapal pesiar atau dengan kata lain yang mengundurkan diri lah. Lah, bukannya kalau nggak ikut ujian atau mengundurkan diri nanti poinnya jadi minus. Memang benar, namun kalau poin saldonya udah 0, maka ya nggak bisa minus lagi. Dan benar aja, di hari keempat, semua murid di kelas C pun beneran kembali ke kapal pesiar atau dengan kata lain, murid di kelas C ini mengundurkan diri. Ingat, hari keempat loh ya. Di hari ketiga ujian survival, semuanya nampak berjalan dengan damai dan tentram. Namun ketika memasuki hari keempat, muncul suatu konflik seperti hilangnya Pansu milik Karuizawa atau selaku pacarnya si Hirata. Tentu karena itu adalah perbuatan yang tidak wajar, membuat seluruh cewek di kelas pun seketika langsung menjadi emosi. Dengan cepat, para cewek ini menyuruh Hirata untuk segera menggeledah tas milik para cowok di kelas. Ajaibnya, meskipun Ike nggak nyuri Pansu milik Karuizawa, akan tetapi Pansu tersebut malah berada tepat di dalam tas milik si Ike ini. Karena panik, si Ike langsung memberikan Pansu itu tepat ke arah Ayano Koji. Anjas emang si Ike ini. Dicek deh sama Hirata. Meskipun di dalam saku milik Ayano terdapat Pansu milik Karuizawa, akan tetapi di sini Hirata malah bilang nggak ada Pansunya. Wah yalah. Hari pun menjadi sore. Ketika Ayano dan Hirata sedang berduaan, Hirata pun bilang bahwa dirinya percaya bahwa Ayano Koji bukanlah pencurinya. Namun untuk saat ini, agar tidak menimbulkan keributan yang jauh lebih parah lagi, Hirata pun meminta Pansu milik Karuizawa untuk disimpan hingga sampai pelaku yang sebenarnya tuh terungkap. Di sisi lain karena Ibuki berasal dari kelas lain, semua murid di kelas D pun langsung mencurigai Ibuki sebagai pelaku atas insiden pencurian Pansu. Namun dengan cepat, Ayano pun bilang bahwa dirinya percaya bahwa Ibuki bukanlah pencurinya. Tentu mendengar kata-kata dari pria tampan, membuat Ibuki ini seketika langsung menjadi tersipu malu. Karena gabut nggak tahu mau ngapain, Ayano pun pergi menuju ke tempat di mana dirinya bertemu dengan Ibuki pertama kali. Mengingat Ayano tuh masih curiga kenapa ada kain yang diikat pada ranting pohon. Hari pun menjadi sore. Mengetahui bahwa Horikita sakit, Ayano pun menyuruh Horikita untuk diam dan langsung mendekatkan wajahnya ke wajah milik Horikita ini. Wah yalah, ternyata tujuan Ayano mendekatkan wajahnya yakni Ayano ingin mengecek suhu badan melalui dahi dari Horikita ini. Ayano tuh tahu bahwa sedari awal atau di hari pertama, kondisi tubuh dari Horikita ini sedanglah tidaklah fit atau nggak sehat lah.
Kebetulan, grupnya Ayano meliputi Yamauchi, Kushida, Ike, Ibuki, dan Horikita mendapatkan jadwal untuk mencari bahan makanan di sungai. Dikala Ayano dan Ike sedang menjala ikan, secara tiba-tiba Ayano menyuruh Horikita untuk menunjukkan keycard leader miliknya. Tentu mendengarkan hal itu, Horikita pun langsung menolak akan permintaan dari Ayano. Karena ya Ibuki yang berasal dari kelas lain tuh juga berada di sini, ntar kalau ketahuan tuh kayak gimana. Kemudian Ayano pun menjelaskan tentang alasan kenapa dirinya ingin melihat keycard milik Horikita. Alasan itu yakni ingin memastikan akan kejadian di tempo lalu ketika Ayano melihat Katsuragi dari kelas A yang sedang membawa keycard leader, ya intinya buat nyocokin lah. Setelah mendengar penjelasan dari Ayano, ditunjukin deh keycardnya. Anehnya, meskipun bentuk dan warna dari keycard itu sama, akan tetapi di sini Ayano malah bilang bahwa keycard milik Katsuragi memiliki bentuk dan warna yang berbeda. Ya intinya Ayano ini bohong lah. Wah yalah. Setelah nunjukin keycardnya, tak disangka Yamauchi dengan beraninya meletakkan lumpur tepat di kepala milik Horikita. Tentu setelah mengetahui ada lumpur di kepalanya, dengan cepat Horikita pun langsung membanting si Yamauchi ini. Jikalau pada saat Horikita membanting Yamauchi tidak ada Ayano di depannya, maka bisa aja Yamauchi ini mati akibat terbentur oleh batu yang ada di sungai. Mengingat di kepalanya ada lumpur, Horikita pun segera mandi agar supaya rambutnya tuh bisa bersih kembali. Tek 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 tek. Setelah mandi dengan wajah malu, Horikita pun mengajak Ayano untuk menuju ke tempat yang sangat amat sepi. Wah yalah, ternyata alasan kenapa Horikita mengajak Ayano untuk menuju ke tempat yang sepi, yakni Horikita ini pengen bilang ke Ayano bahwa keycard leader yang dibawa olehnya tuh hilang ketika Horikita ini sedang mandi. Setelah mendengarkan hal itu, Ayano pun menyuruh Horikita untuk tetap diam dan tidak memberitahu murid lainnya agar supaya tidak menimbulkan keributan yang jauh lebih parah lagi. Ingin menenangkan pikirannya, Horikita pun memilih untuk merenung sendirian di hutan, sementara Ayano kembali menuju ke perkemahan. Dikala tenang, Horikita melihat asap kebakaran di area perkemahan dan dengan cepat, dirinya pun segera lari menuju ke perkemahan. Terjadi keributan yang sangat hebat di kelas D akibat saling tuduh-menuduh perihal orang yang menyebabkan kebakaran tuh siapa. Karena suasananya tidak bisa dikendalikan dan kebetulan juga lagi hujan, Hirata yang biasanya sangatlah tenang, secara tiba-tiba dirinya juga hampir aja ikut terbawa oleh emosi. Namun untungnya, Hirata ini langsung bisa untuk menenangkan dirinya sendiri. Pada saat terjadi insiden kebakaran, wujud dari Ibuki yang tadinya ada pun juga ikut menghilang. Horikita yang merasa bersalah dan yakin bahwa Ibuki adalah orang yang mencuri keycardnya, langsung segera mencari di mana posisi Ibuki berada saat ini. Dan benar aja. Setelah Horikita bertemu dengan Ibuki di suatu tempat yang terdapat ranting diikat dengan kain secara terang-terangan, Ibuki mengakui bahwa dirinya lah yang telah mencuri keycard leader milik Horikita. Namun untuk dalang yang menyebabkan insiden kebakaran, itu bukan merupakan perbuatan dari Ibuki. Karena Horikita tidak percaya akan hal itu, terjadi baku hantam antara Horikita melawan Ibuki ini. Namun sayang, karena kondisi Horikita saat ini sedang sakit, membuatnya berhasil dikalahkan dengan mudah oleh si Ibuki. Pingsan deh Horikita. Ibuki yang telah mendapatkan keycard, dengan cepat dirinya pun langsung pergi dan segera menghubungi Ryuen secepat mungkin. Wayalah. Ayano yang kebetulan lewat, langsung membawa Horikita untuk berteduh di bawah pohon, mengingat cuaca pada saat itu tuh sedang hujan deras. Ketika sadar dan untuk yang pertama kalinya, Horikita ini merasa menyesal dan menyadari bahwa Horikita tuh membutuhkan yang namanya teman. Secara diam-diam, karena kondisi dari Horikita sangatlah lemah, Ayano pun langsung memegang leher milik Horikita ini. Anjas, setelah dipegang, beberapa saat kemudian, Horikita pun terjatuh pingsan. Melihat Horikita yang pingsan tepat di depan matanya, Ayano pun langsung membawa Horikita menuju ke pos guru agar supaya Horikita ini bisa segera dikembalikan dan dirawat di kapal pesiar. Cabashira Sensei pun bilang, jikalau Horikita kembali ke kapal pesiar, maka akan menyebabkan poin minus bagi kelas D. Mendengarkan hal itu, Ayano pun tetap tidak memperdulikannya. Ayano yang tahu kalau keycardnya telah dicuri, segera memberitahu Hirata selaku ketua kelas dari kelas D. Mendengar kabar bahwa keycardnya telah dicuri, membuat Hirata seketika langsung menjadi depresi. Dengan cepat Ayano pun memberi solusi agar supaya murid di kelas D itu nantinya tidak saling menyalahkan satu sama lain. Ya biar nggak ada kambing hitam lah. Tak terasa 7 hari telah berlalu. Karena ujian telah selesai, seluruh murid kelas 1 pun segera membongkar tenda serta membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Sesuai perkataan dari sensei di awal, bahwa di akhir ujian nanti terdapat event tebak-menebak leader. Karena kemarin Ayano ngasih solusi kepada Hirata, yakni Ayano ini ngasih tahu siapa leader di kelas lain, dan cepat Hirata pun mulai mengisi formulir event tebak-menebak ini.
Lah, emangnya Ayano tahu dari mana? Simak aja terus pokoknya ya. Ketika semua murid berkumpul di pantai, secara tiba-tiba Ryuan pun muncul dari ujung pulau. Sambil berjalan menuju ke kerumunan, Ryuan pun mendeklarasikan akan kemenangan dari kelasnya. Lah, kenapa Ryuan ini bisa yakin kalau dirinya atau kelasnya akan menang? Jadi gini nih. Di hari pertama, Ryuan membuat kontrak kerjasama dengan kelas A untuk mencari tahu pemimpin di kelas lain dengan cara menggunakan spy atau mata-mata. Ibuki bertugas untuk menyusup di kelas D, sedangkan teman laki-laki yang entah namanya saya nggak tahu untuk bertugas menyusup ke kelas B. Di hari kedua, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Ryuan menghabiskan seluruh poin saldo kelas untuk berfoya-foya sambil menikmati suasana di pulau. Dan karena poinnya 0, maka jikalau terjadi apa-apa misalnya baku hantam dengan kelas lain atau kembali ke kapal pesiar, maka semua hal tersebut tidak akan menyebabkan poin kelasnya tuh menjadi minus, toh poinnya juga udah 0. Di hari keempat, semua murid kecuali Ryuan, Ibuki, dan teman cowoknya masih tetap berada di dalam pulau. Ibuki di kelas D, teman cowoknya di kelas B, sementara Ryuan tinggal di alam liar atau jadi jungler lah. Ketika Ibuki berhasil mendapatkan keycard leader milik Horikita, kemudian Ibuki pun memberikan keycard itu kepada Ryuan. Sesuai kontrak, bahwa Ryuan harus ngasih tahu bahwa Horikita adalah leader di kelas D kepada Katsuragi selaku murid dari kelas A. Namun sayang, bahwa terdapat murid di kelas A yang berkhianat, sehingga murid dari kelas A ini ngasih tahu Ryuan tentang siapa yang menjadi leader di kelas A. Secara otomatis kan Ryuan jadi tahu leader di kelas D adalah Horikita, kelas A adalah Yahiko, dan kelas B adalah temannya Ichinose yang namanya saya juga nggak tahu. Nah, orang yang ngebocorin atau yang berkhianat di kelas A adalah fraksi dari Sakayanagi. Jadi kelas A tuh ada dua fraksi, yakni fraksi Sakayanagi dan juga fraksi Katsuragi. Kedua fraksi ini saling berselisih satu sama lain, dan untuk murid yang bernama Sakayanagi tidak ikut serta dalam ujian survival, mengingat kakinya tuh sedang sakit, atau emang sengaja biar poin perolehan di kelas A tuh menjadi minus. Meskipun rencana dari Ryuan terstruktur dengan rapi, namun sayang bahwa usaha dari Ryuan ini berakhir sia-sia. Kenapa? Karena poin perolehan dari kelas C atau kelasnya Ryuan itu adalah 0. Kelas A 120 poin, kelas B 140 poin, dan untuk kelas C mendapatkan 225 poin atau dengan kata lain, berkat Ayano Koji membuat kelas D menempati posisi pertama dalam ujian survival. Loh, kok iso? Jadi gini nih. Alasan kenapa kelas C atau kelas milik Ryuan mendapatkan poin 0, yakni sejak dari awal, Ayano tuh tahu kalau Ibuki adalah seorang penyusup. Dan fungsi dari kain yang diikat pada ranting pohon, yakni sebagai penanda tempat di mana walkie-talkie berada. Nah, walkie-talkie ini kebetulan sama seperti walkie-talkie yang digunakan oleh Ryuan. Akibat dari itu, karena yakin bahwa Ibuki adalah seorang penyusup, Ayano pun segera menggeledah tas milik Ibuki dan menemukan sebuah kamera pocket. Dengan cepat Ayano pun langsung merusak kamera pocket itu. Kenapa? Sesuai kontrak yang tertera bahwa Ryuan harus menunjukkan keycard dari kelas lain. Nah, kamera ini nantinya akan digunakan oleh Ibuki untuk memfoto keycard milik Horikita, jadi ya biar ada bukti foto lah. Namun dikarenakan kameranya tuh dirusak sama Ayano, maka mau nggak mau Ibuki harus mencuri keycard itu agar supaya kontrak antara Ryuan dengan Katsuragi itu dapat terpenuhi. Untuk membantu Ibuki dalam rencana mencuri keycard milik Horikita, sewaktu mencari ikan di sungai, Ayano sengaja memberi petunjuk ke Ibuki bahwa Horikita lah yang telah membawa keycard leader. Ayano juga menyuruh Yamauchi untuk ngasih lumpur pada kepala Horikita agar supaya Horikita tuh bisa segera mandi, dan karena mandi, secara otomatis bajunya dicopot kan. Maka hal ini merupakan kesempatan besar bagi Ibuki untuk mencuri keycard leader milik Horikita. Ayano juga membakar buku dan memancing keributan agar supaya Ibuki ini bisa kabur dari perkemahan, meskipun pada akhirnya dirinya dikejar sama Horikita. Secara singkat, setelah berhasil mengalahkan Horikita, Ibuki ngasih keycard leader milik Horikita kepada Ryuan, dan dengan cepat Ryuan pun langsung memperlihatkan kartu itu kepada Katsuragi. Dan dari sini, mereka sangat percaya bahwa leader dari kelas D adalah Horikita. Lalu, kenapa Ayano ini malah ngebantu si Ibuki? Ayano melakukan itu semua biar Ryuan sama Katsuragi tuh percaya bahwa Horikita merupakan leader pada kelas D. Mengingat mereka tuh mendapatkan bukti fisik berupa kartu, bukan sekedar foto dari kamera doang. Mengetahui dari awal bahwa Horikita ini sakit dan karena Horikita juga merupakan leader di kelas D, Ayano selalu mastiin kondisi tubuh dari Horikita sembari menunggu kondisi dari Horikita ini semakin parah. Alasan kenapa Ayano sengaja memegang leher milik Horikita di tempo lalu yakni agar supaya aliran darah dan pernafasan milik Horikita ini tidaklah lancar. Akibat dikituin sama Ayano, menyebabkan Horikita ini pada akhirnya jatuh pingsan. Ketika Horikita pingsan, Ayano diam-diam mengganti leader di kelas D yang tadinya adalah Horikita menjadi Ayano Koji Kiyotaka. Perlu diketahui bahwa untuk melakukan penggantian leader itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Namun dikarenakan Horikita ini sakit dan harus segera dibawa ke kapal pesiar, membuat penggantian leader pun dapat segera dilakukan. Jadi tindakan Ayano baik ngasih lumpur ke Horikita, menuntun Horikita untuk baku hantam dengan Ibuki dan memegang leher milik Horikita, ya apalagi kalau bukan untuk membuat Horikita ini jatuh sakit. Karena sakit dan harus segera dibawa ke kapal pesiar, maka penggantian leader pun dapat segera dilakukan. Kembali lagi ke pembahasan tentang alasan kenapa poin kelas C atau kelas milik Ryuen adalah 0. Yakni Ryuen ini salah menebak leader di kelas D. Kenapa? Karena ya Ryuen menebak Horikita, padahal leadernya tuh adalah Ayano Koji. Lah, kenapa Ayano juga bisa tahu leader di kelas lain? Secara singkat, melihat walkie-talkie yang sama dengan Ibuki, Ayano yakin bahwa Ryuen masih berada di dalam pulau. Dan karena masih ada di pulau, maka Ryuen adalah leader dari kelas C. Meskipun di tempo lalu Ayano melihat Katsuragi yang membawa Keikar leader, akan tetapi Ayano mengetahui bahwa Katsuragi bukanlah leader dari kelas A. Mengingat Katsuragi itu dikenal dengan sifat yang sangat waspada dan selalu berhati-hati pada semua kondisi. Maka dari itu, Ayano menyimpulkan bahwa leader di kelas A adalah orang yang berada di sampingnya yang bernama Yahiko. Untuk kelas B, Ayano memilih untuk tidak menebaknya karena Ayano tidak ingin merusak hubungan baik antara kelas B dengan kelas D. Toh karena ada mata-mata dari kelas C, maka kelas B juga sudah dipastikan bakal tertebak leadernya tuh siapa. Perhitungan sederhananya, karena salah menebak leader kelas D, maka kelas A dan C akan dikurangi poin sebanyak 50 poin. Dan karena kelas B tertebak leadernya tuh siapa, maka kelas B juga mengalami poin minus sebesar 50 poin. Sedangkan kelas D berhasil menebak leader di kelas A dan juga C, ditambah lagi dengan poin saldo yang diberikan oleh pihak sekolahan, membuat kelas D ini menempati posisi pertama pada ujian survival. Anjas. Ketika di kapal, meskipun Ayano yang membuat kelas D menang, akan tetapi Ayano bilang bahwa semua ini berkat Horikita. Wah yalah. Setelah mendengar kabar bahwa Horikita yang telah membuat kelas D menang, Horikita pun langsung dikerumuni oleh seluruh murid yang ada di kelas D, jadi populer lah. Hari pun menjadi sore. Secara tiba-tiba, Ayano mendapatkan SMS dari Cabashira Sensei yang bertuliskan selamat, serta mengajak Ayano untuk menemui Sensei pada gedung teater di kapal. Ternyata, Sensei ini tahu mengenai masa lalu dari Ayano Koji Kiyotaka dan perihal orang yang ingin mengeluarkan Ayano dari sekolahan elit, yakni adalah ayah dari Ayano, atau lebih tepatnya adalah orang yang terlibat dengan organisasi misterius bernama White Room. Alasan kenapa ayahnya Ayano ingin mengeluarkan anaknya sendiri yakni dikarenakan ayahnya ini merasa kesal kenapa anaknya tuh tidak menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Bagi yang nanya, emangnya kenapa sih Ayano tuh nggak nunjukin kekuatan yang sebenarnya? Tak lain dan tak bukan, yakni Ayano ini ingin mencari kebebasan. Semua ini ada kaitannya dengan kisah Ikaros yang berasal dari mitologi Yunani. Bagi yang nggak pengen tahu tentang cerita tersebut, ya silahkan skip aja. Karena cerita dari anime ini cuma sampai di sini doang kok. Tapi bagi yang penasaran kisah dari mitologi tersebut, tanpa basi-basi lagi, berikut adalah ceritanya. Dalam mitologi Yunani terdapat tokoh yang bernama Ikaros yang menggambarkan Ayano dan juga Daidalos yang menggambarkan ayahnya Ayano. Dalam mitologi Yunani, Ikaros merupakan putra dari seorang pengrajin ahli bernama Daidalos. Secara singkat, Daidalos atau sang ayah membuatkan sayap yang berasal dari lilin untuk anaknya sendiri yang bernama Ikaros. Berkat sayap buatannya, membuat Ikaros dapat terbang mengelilingi langit sambil menikmati betapa luasnya lautan di dunia. Di sini Daidalos atau sang ayah melarang anaknya untuk mendekati sang surya atau matahari karena jika lilin terkena panas, maka secara otomatis sayapnya tuh akan meleleh. Namun dikarenakan ketika terbang Ikaros menemukan makna dari kata kebebasan, membuat Ikaros ini mengabaikan kata-kata peringatan atau larangan dari ayahnya. Demi mencapai kebebasan yang sesungguhnya, Ikaros terus terbang menuju ke matahari. Akibat dari itu, membuat sayap dari Ikaros terbakar, sehingga Ikaros ini pada akhirnya meninggal akibat terjatuh dari langit. Jadi gitu ceritanya. Mungkin jika disederhanakan, dari cerita tersebut yakni membuat sayap untuk anaknya, yakni berarti memberi kekuatan kepada anaknya, dan menyuruh untuk terbang berarti menyuruh untuk menunjukkan akan kekuatan yang sebenarnya. Namun perlu diingat, bahwa sepertinya Ikaros terbang bukan atas keinginannya sendiri, melainkan karena telah dibuatkan sayap dan disuruh terbang oleh ayahnya. Atau gampangnya ya Ayano tuh overpower bukan atas keinginannya sendiri. Makanya dirinya lebih memilih untuk menyembunyikan kekuatannya dan jika memang dibutuhkan, maka Ayano akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dengan catatan atas kemauannya sendiri bukan karena dipaksa. Tapi saya juga nggak tahu sih, soalnya dari tadi saya cuma asal ngomong doang. Tapi untuk cerita Ikaros dari mitologi Yunani itu memang benar, serta berkaitan dengan cerita dari anime ini. Terlepas dari itu, setelah diberitahu tentang siapa orang yang ingin mengeluarkan Ayano dari sekolahan elit, Cabashira Sensei pun bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Ayano selanjutnya.
Jawabannya sama seperti kisah Ikaros, bahwa Ikaros tidak memperdulikan perkataan atau ancaman dari Daidalos selaku ayahnya sendiri. Tak peduli meski sayapnya terbakar, Ikaros tetap akan terus terbang demi mencapai kebebasan, atau secara sederhana, demi mencapai kebebasan, sebisa mungkin Ayano tetap akan menyembunyikan akan kekuatan yang sebenarnya. Cuman kalau udah terpaksa ya tetap bakal ditunjukin sih dengan catatan atas kemauannya sendiri. Karena Ayano telah membukakan jalan lebar untuk menuju ke kelas A, membuat Horikita ini merasa sangatlah bahagia. Dengan sifat tsundere-nya, Horikita pun bilang bahwa mulai sekarang, Horikita akan menganggap bahwa Ayano Koji sebagai temannya sambil mengeluarkan ekspresi ala cewek tsundere. Anjas. Namun sayang bahwa Ayano Koji malah berpikir sebaliknya. Dirinya sama sekali tidak menganggap bahwa Horikita, Kushida, Sakura, dan semua orang di kelas sebagai temannya. Karena dari sudut pandang Ayano, manusia itu hanyalah sekedar alat. Di dunia ini menang adalah segalanya. Meskipun harus mengorbankan orang-orang di sekitar, selama Ayano bisa menang, itu sudah cukup. Anjas. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini aja. Mungkin jika ada season kedua dari anime ini, Ayano akan jauh lebih menunjukkan tentang kekuatan yang aslinya. Mengingat sifat asli dari Ayano itu sangatlah licik, kejam, pokoknya karakter ala gue banget lah. Berbicara mengenai karakter overpower, mungkin kalian bisa nonton seluruh alur cerita anime yang berjudul Maugakui no Futeki Gosa, di mana karakter utamanya tuh sangatlah overpower. Namun yang membedakan dengan seri anime ini, karakter utama pada anime Maugakui no Futeki Gosa tidak menyembunyikan akan kekuatannya. Jadi kalau ada orang rese atau belagu gitu langsung diterabas atau langsung baku hantam. Anjas. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime Yoko Sojitsuryoku, atau kalau dalam bahasa Inggris adalah Classroom of the Elite. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay grounded and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.